Jadi kepada Pak Roy dan Bu Tipa dan tim, selamat menikmati pra-peradilan. Emang nggak jenuh kalian, para pengacara dari Pak Roy? Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian teman-temanku? Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Jangan takut, kalau ada apa-apa kita akan lawan. Wah, udah gini aja. Saya sebenarnya nggak perlu banyak komentar. Saya datang untuk sekali lagi mensupport sahabat saya yang luar biasa kita dengar, dan saya setuju tadi penegasannya bahwa kenapa kemarin Dr. Tifa tidak kelihatan di ruang sidang. Beliau ada, saya tahu ada, tapi Selamat datang di Narasi. Guys, prapit daripada Roy Suryo begitu banyak. Prapit. Rekannya mengikuti Dr. Tifa. Prapit. Waduh, akhirnya Tifa mengikuti jejak daripada Roy Suryo untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, guys, di sini saya melihat ya, justru saya sebagai warga masyarakat pemerhati kasus ini, prapit sangat menarik. Lah, emang ini berapa kali sih kalian ini bisa pra-peradilan? Ayo Pak Roy, Bu Tifa. Kan nanti lama-lama juga akan ke pokok perkara. Jadi kita biarkan saja. Kita tonton mereka hitung-hitung film komedi. Aktor utamanya Pak Roy Suryo dan Bu Tifa. Jadi menurut saya biarkan saja bergulir seperti apa adanya. Meskipun memang kesalahan hukum memberikan celah pra-peradilan itu bisa dilakukan tanpa batas, sepanjang subjeknya tidak sama. Jadi menurut saya sih, sebagai warga masyarakat pemerhati kasus ini, buat para pendukung Pak Joko Widodo, santai saja, anggap hiburan. Ya kan? Biarin saja mereka, emang bisa beberapa kali gitu ngajuin prapit sampai 1 juta kali, ya kan? Bisa 100 kali mungkin, ya silahkan. Karena pada akhirnya mereka menghadiri sidang setiap hari, datang ke sidang, minggu depan datang ke sidang, minggu depan lagi datang ke sidang. Emang menurut Anda enak hidup hanya menghadiri sidang setiap hari kerjanya? Betul? Nah, menurut saya sih sidang lagi nggak enak dan juga memalukan. Jadi jauh lebih nyaman seperti Pak Jokowi dong, yang dituduh ijazahnya palsu. Dia bisa bertemu dengan rakyat setiap hari, kemudian bisa datang ke NTT, bisa datang ke Lampung, disambut masyarakat banyak. Dia datang ke Lampung disambut oleh orang-orang yang mencintai, yang mendukung dia. Justru cukup mengherankan, makanya begitu banyak dihina nih Pak Jokowi, tapi tetap dicintai rakyat. Jauh beda sama Pak Roy dan Bu Tifa, katanya ilmuwan penelitian, tapi nggak berani ke sidang pokok perkara. Hanya prapit. Mereka orang yang menghina Pak Jokowi, yang menganggap bahwa dirinya adalah sebuah orang-orang yang pembela kebenaran, sibuk dalam pra-peradilan, dan setiap hari harus datang ke sidang. Lah, emang nggak ada kerjaan lain apa? Ya kan? Atau jangan-jangan benar juga nih yang dikatakan oleh Bang Rismon Sianipar, mereka adalah pengangguran. Jadi sebenarnya kekalahan yang paling besar dari diri mereka itu sudah jelas, guys. Ketakutan. Kenapa kalian kok hidupnya hanya diwarnai dengan sidang pra-peradilan setiap hari? Dan pada akhirnya setelah pra-peradilan itu sudah tidak bisa lagi dilakukan karena mungkin sudah habis perkaranya yang bisa dipersidangkan di pra-peradilan itu, maka mereka akan masuklah ke pokok perkara. Jadi inilah sepertinya mungkin kita lihat sepertilah hewan ternak, betul? Hewan ternaknya ini hanya menunggu untuk disembelih. Jadi mungkin ya hanya ditunda waktunya. Oh, kebetulan hari raya ini masih jauh, masih sepi. Oh, kebetulan hari raya masih sepi nih, masih jauh. Ya kan? Hari raya yang akan datang masih agak sepi, belum juga disembelih. Tapi pada akhirnya hewan ternak itu akan disembelih. Jadi kepada Pak Roy dan Bu Tipa dan tim, selamat menikmati pra-peradilan. Emang nggak jenuh kalian, para pengacara dari Pak Roy? Mengajukan pra-peradilan itu lumayan berat loh, ya kan?
Emang nggak jenuh? Nggak ada hiburan gitu? Ngantar pra-prapid lagi. Minggu depan ngantar lagi daftar prapid lagi. Emang nggak mau selesai kasus ini? Ya kan, ke inti pokok perkara. Jadi nanti ketahuan siapa yang salah, siapa yang benar. Tidak akan tertukar antara kebenaran dan kebatilan. Kan begitu nanti dibuka di persidangan. Mas Roy, Bu Tifa masuk ke pokok perkara. Oke, di situ datanglah Pak Jokowi. Oke, disitulah adu bukti perang di pokok perkara. Kan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Lah ini kok malah prapid berkali-kali. Kan begitu. Jadi masyarakat ini sudah tidak percaya terhadap sebuah penelitian Mas Roy Suryo dan juga Bu Tifa. Ya, saya sering membaca komentar publik yang sangat tidak percaya kepada Anda ini yang mengaku seorang ilmuwan dan dokter. Ya begitulah, karena memang tidak ada pembuktian sama sekali sampai saat ini. Betul nggak? Betul dong. Oke guys, kita simak video ini guys. Kita santai aja guys, ngobrol-ngobrol ya guys ya. Parah memang ini kasus ya. Ya, terima kasih kawan-kawan media sekalian mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Pada hari ini kami sudah mengikuti persidangan untuk pra-peradilan itu dengan acara tadi adalah mendengarkan jawaban dari ahli dari pihak JPU ya. Nah, saya sudah mempersiapkan berkas yang mungkin ini belum diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu terkait amar putusan. Jadi berkali-kali kami sampaikan di sini bahwa apa yang saya dan para advokat saya TPDT ini perjuangkan di pra-peradilan itu adalah tegaknya hukum ya. Karena apa yang dilakukan oleh JPU dengan amar putusan yang sudah jelas ditetapkan ya, bahwa dakwaan saya ini batal demi hukum, tetapi ternyata JPU terus melanjutkan dengan sidang pokok perkara di mana itu jelas mengabaikan dari hukum yang sudah ditegakkan pada sidang saya terkait dengan perlawanan atau eksepsi saya ya. Nah, karena itu maka saya bacakan ya, dari amar putusan setebal 127 halaman ini ada 2 halaman yang paling penting untuk kita ketahui bersama, dan itulah yang kita perjuangkan ya. Jadi ada 127 nih amar putusannya. Ini halaman 126 ini yang sangat penting yang tadi diperdebatkan, dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia juga menyimak dengan baik ya, sehingga ini kita sama-sama belajar ya. Jadi sebelum ada halaman terakhir mengadili ya, maka ada pertimbangan. Yang paling penting adalah menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlawanan tim advokat terdakwa atau saya mengenai surat dakwaan batal demi hukum beralasan hukum dikabulkan ya. Kemudian menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ya. Kemudian menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Kemudian menimbang bahwa karena perkara tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Tifauziah Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Itulah artinya null and void ya. Perkara ini dianggap tidak ada, sudah hangus, sudah hancur, sudah ibarat kata bangunan sudah rata dengan tanah ya. Ya. Maka kemudian memperhatikan sebelum mengadili ya, memperhatikan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP ya. Maka ya, ini keputusannya ya, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa dakwaan batal demi hukum diterima ya. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDM 133 dan seterusnya tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauziah Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada penuntut umum ya. Nah, apa pentingnya pra-peradilan ini harus kami perjuangkan? Karena sesungguhnya JPU itu diberikan kesempatan ya, yaitu di mana? Di pasal 206, yaitu banding. Nanti advokat kami akan menjelaskan, yaitu banding
kami perjuangkan. Kalau Anda memang tidak puas JPU, silakan Anda banding. Kami siap untuk bersidang bukan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan tinggi. Itu ya. Jadi sekali lagi ini saya berikan penjelasan jelas kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Dr. Tifa itu tidak mangkir. Dr. Tifa itu tidak lari. Tetapi kami mempertahankan apa yang jadi amar putusan. Ini adalah hasil hukum Indonesia. Nah, mengapa JPU justru menggunakan ya pasal 75 ayat 4 yang tidak ada di amar putusan ini? Artinya itu adalah pengabaian hukum. JPU sudah diberi kesempatan tidak digunakan, malah melakukan pengabaian hukum dengan menggunakan pasal 75 ayat 4 yang tidak ada. Nah, itulah yang disebut sebagai ignoratio legis, mengabaikan hukum. Ya, saya udah belajar hukum juga nih sama lebih pinter daripada iya, advokatnya. ignoratio legis namanya. Dan hal yang ketiga yang terpenting nanti akan disambung adalah begini. Pada saat sidang perkara, saya sudah jalan selama 4 kali, lalu kemudian eksepsi saya diterima. Mengapa diterima? Karena sudah jelas pada dakwaan ini perlawanan kami dikabulkan karena terjadi 2 error. Satu adalah error in objecto, yang kedua adalah error in persona. Nah, kalau sidang yang diminta oleh JPU ini dilanjutkan, maka terjadi 3 error yang ketiga, yaitu apa? Error in prosedur. Jadi kalau sidang saya ini dipaksakan untuk jalan, ya, maka terjadi 3 error. Apakah kita membiarkan? Apakah kita membiarkan kesalahan demi kesalahan itu terjadi? Maka karena itu kami berjuang pra-peradilan ini. Begitu ya, teman-teman ya. Silakan dilanjutkan, Pak. Terima kasih. Wirawan. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa itu begini. Jadi kalau putusan telah mengatakan batal demi hukum, itu artinya kalau penuntut umum itu akan memperbaiki surat dakwaan harus atas perintah atau atas kesempatan yang diberikan oleh hakim. Nah, sepanjang persidangan itu, sepanjang putusan tidak disampaikan itu tidak pernah ada kesempatan